Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi baik dan sehat selama proses pembelajaran daring ini. Pada kesempatan kali ini, saya sungguh berbahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai salah satu upaya mitigasi bencana bahaya gunung api. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sister village. Ya, apa itu sister village? Mari ikuti saya ya. Baik teman-teman, kita sekarang akan mempelajari secara lebih dalam sister village program itu seperti apa ya. Tetapi untuk lebih mengenal, kita harus tahu dulu bahaya apa yang sebenarnya ada di sekitar kawasan Merapi. Oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, kita tahu teman-teman bahwa Gunung Api Merapi itu adalah salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Menurut penelitian dari Void bahwa Gunung Api Merapi itu selalu mengalami perulangan erupsi setiap 3,5 tahun sekali. Dan menurut penelitian dari Andreas Tuti, masa tidak aktif terlama dari Gunung Api Merapi ini adalah 12 tahun. Dan teman-teman, di sekitar kawasan sekitar lereng Merapi itu terdapat sekitar 200.000 jiwa yang terancam dan masuk dalam kawasan rawan bencana. Selain itu, 120.000 jiwa diantaranya tinggal di sekitar kawasan aliran sungai yang ada di lereng Merapi. Tentunya dari seluruh penduduk ini yang tadi saya sebutkan, mereka mengalami ancaman baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Maka yang perlu kita lakukan di sini adalah untuk meningkatkan kapasitas. Nah, salah satu upaya peningkatan kapasitas untuk menghadapi kondisi bencana ini adalah dengan menggunakan sister village. Apa itu sister village, teman-teman? Mari kita lihat ya. Sister village ini adalah persaudaraan antara dua desa yang terdiri dari satu buah desa yang dia berada di sekitar kawasan rawan bencana dan satu desa yang tidak berada di sekitar kawasan rawan bencana. Mereka ini memiliki kerjasama antara dua desa tersebut ya dalam upaya pengurangan resiko bencana. Jadi desa penyangganya ini atau desa yang berada di luar kawasan bahaya ini akan menampung sejumlah pengungsi yang berasal dari desa bahaya tadi. Nah, apa saja teman-teman keunggulan dari program Sister Village ini? Nah, apa saja manfaat dari pelaksanaan program Sister Village ini? Yang pertama, lokasi pengungsiannya sudah ditentukan. Ya, jadi orang yang tinggal pada kawasan rawan bencana itu tahu dia harus berpindah kemana. Misal desa X sudah dipasangkan dengan desa Y, maka orang dari desa X itu dapat berpindah secara langsung ke desa Y. Jadi dia tidak akan kebingungan di mana dia akan mengungsi. Kemudian yang kedua, Sister Village ini menciptakan skema pengungsian yang lebih tertata, entah itu manajemen baraknya atau rute evakuasinya dan bagaimana skenario evakuasinya itu sudah direncanakan sebelum kejadian bencana terjadi. Maka konsep Sister Village ini dapat menjadi solusi untuk menciptakan pengungsian yang lebih tertata. Kemudian selain pengungsi yang dipindahkan, kita juga dapat merencanakan untuk memindahkan penghidupan milik dari orang yang dipindahkan tadi. Misalkan memiliki ternak. Nah, ternak ini kemudian kita bisa rencanakan untuk dipindahkan dari desa bahaya ke desa yang tidak bahaya. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk kembali ke daerah bahaya. Dan yang terakhir jelas program Sister Village ini adalah program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas karena ini berangkat dari masyarakat dan direncanakan bersama dengan masyarakat.
Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan proses sister village ini? Nah, yang jelas kita harus melakukan pemetaan terhadap dua daerah, yaitu daerah yang bahaya dengan daerah atau desa penyangganya. Ya, data-data apa saja yang kita butuhkan? Data yang kita butuhkan antara lain yang pertama adalah populasi penduduk dari desa bahaya, yang kedua jumlah ternak dari desa bahaya. Kemudian yang ketiga aset komunitas, ya aset komunitas ini semacam lapangan, kemudian kendaraan yang tersedia di desa bahayanya, kemudian ada kantor desa di mana biasanya bisa digunakan untuk tempat berkumpul dari para pengungsi. Dan yang keempat, apakah sudah ada rute evakuasi di situ? Nah, ini yang perlu data-data yang perlu kita kumpulkan untuk menciptakan sister village tadi. Dan yang kedua, kita juga harus melakukan pemetaan terhadap desa penyangganya. Apa saja yang diperlukan di sini? Yang pertama adalah aset komunitasnya. Nah, ini biasanya pendataan aset komunitas ini digunakan untuk mengetahui tempat-tempat di mana para pengungsi ini akan ditempatkan, misalkan di lapangan terbuka, atau kantor desa, atau sekolah, atau kemudian kantor kecamatan, dan lain sebagainya, yang kira-kira kita bisa gunakan untuk tempat pengungsian. Dan yang kedua, ya berdasarkan pendataan aset komunitas itu, maka kita bisa menentukan lokasi pengungsian yang tepat, di manakah yang paling aman dari bahaya erupsi. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tempat di mana kita bisa mengungsikan penghidupan mereka, ya salah satunya adalah ternak. Nah, maka teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk menciptakan Sister Village Plan Project ini ya. Nah, kita akan menggunakan aplikasi yaitu Google My Maps. Di aplikasi Google My Maps ini teman-teman, kita bisa menciptakan peta kita sendiri. Jadi kita bisa memvisualisasikan data-data yang kita butuhkan tadi. Misalkan data tentang rute evakuasi, mana jalur tercepat, mana jalur teraman, itu kita bisa visualisasikan menggunakan Google My Maps. Maka pada kesempatan kali ini tugas untuk teman-teman sebagai berikut ya. Nah, teman-teman di sini akan menciptakan Sister Village Plan. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, tentukan satu desa yang masuk dalam kategori rawan bencana 3 atau 2. Nah, saya tahu dari mana desa ini masuk dalam kategori rawan bencana atau tidak. Nah, teman-teman, saya sudah menyediakan satu link terpisah yang berisi peta kawasan rawan bencana ini. Nah, teman-teman bisa mengakses dalam bentuk link Google My Maps. Kemudian yang kedua, tentukan satu desa yang tidak rawan bencana sebagai desa penyangganya. Ya, jadi teman-teman bisa menentukan satu desa penyangga berdasarkan Google My Maps-nya. Kemudian yang ketiga, buatlah dokumen dalam bentuk Word atau PDF yang berisi poin-poin berikut. Nah, nanti akan saya sebutkan teman-teman. Dan data ini dapat diambil dari data kecamatan dalam angka. Nah, ini sebelah kanan ini adalah salah satu contoh dari dokumen kecamatan dalam angka. Dari mana teman-teman bisa mendapatkan ini? Nah, teman-teman bisa mendapatkan dari website BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian dokumen ini harus berisi apa saja? Dokumen perencanaan yang pertama data populasi, kemudian data ternak, kemudian community asset dan equipment dari desa bahaya, dan yang terakhir ada evacuation route untuk daerah bahaya. Nah, untuk daerah penyangganya data apa yang dibutuhkan? Yaitu data community asset, ya, kemudian yang kedua lokasi pengungsiannya, kemudian yang ketiga lokasi pengungsian untuk ternak, dan yang terakhir ini ada evacuation skenario. Jadi teman-teman akan bisa menentukan evacuation skenario berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki. Kemudian yang terakhir teman-teman silahkan visualisasikan perencanaan teman-teman ini dalam bentuk Google My Maps ya. Ini adalah peta kawasan rawan bencana yang sudah saya siapkan. Di sini simbol merah menunjukkan puncak dari Merapi dan simbol berwarna kuning di sini
menunjukkan pos-pos pengamatan yang ada di sekitar kawasan Merapi. Kemudian simbol berwarna ungu di sini adalah kawasan rawan bencana 3 atau kawasan paling rawan bahaya dengan ancaman bahaya berupa awan panas, aliran lava, guguran batu pijar, gas beracun, dan lontaran batu pijar. Sedangkan yang berwarna agak kemerah-merahan ini menuju ke pink ya, ini adalah kawasan rawan bencana 2 yang meliputi daerah di luar dari KRB 3 dan menghadapi ancaman bencana berupa aliran awan panas, gas beracun, guguran batu pijar, dan aliran lahar. Sedangkan yang berwarna kuning di sini adalah KRB 1 ya, kawasan rawan bencana 1 yang memiliki bahaya lahar atau banjir dan kemungkinan dapat terkena perluasan dari awan panas. Nah, teman-teman bisa menentukan lokasi desa bahayanya di sekitar kawasan KRB 3 maupun KRB 2. Jadi silahkan tentukan di sekitar kawasan yang berwarna ungu dan kemerah-merahan ini. Sedangkan untuk kawasan desa penyangganya silahkan pilih pada daerah yang tidak berada di kawasan KRB 2 dan KRB 3 ini. Nah, untuk menambah lokasi silahkan klik add layer di sini. Misalkan saya menambahkan lokasi di sini dan saya menentukan lokasi ini sebagai lokasi bahaya saya, maka saya akan klik add marker dan kemudian saya tentukan di sini. Ini sebagai desa bahaya. Nah, misalkan semacam itu. Dan kemudian jika teman-teman mau menentukan desa penyangganya juga bisa menggunakan ditambahkan dengan add marker. Silakan, misalkan ini ditentukan di daerah ini ya. Klik di sini, maka diberikan nama desa penyangga. Oke. Jika sudah, teman-teman nanti silahkan cross check menggunakan Google My Maps ini untuk menentukan aset-aset komunitas yang ada di sekitar kawasan desa bahaya dan juga aset-aset komunitas yang ada di sekitar kawasan desa penyangga. Selain itu, teman-teman, kita juga bisa menentukan rute evakuasinya dengan cara sebagai berikut. Kita bisa menambahkan layer di sini lagi dan kemudian kita draw line ya, add driving route ya. Kemudian driving ya, pilih mobil di sini dari lokasi berikut ya, menuju ke lokasi berikut. Nah, maka di sini akan bisa ditentukan ya, berupa rute evakuasi. Silahkan berikan nama misalkan rute evakuasi 1 misal. Apabila teman-teman memiliki alternatif rute evakuasi yang lain dan berdasarkan hasil pengamatan dan hasil pencarian data dari teman-teman, bisa juga ditambahkan lagi di selanjutnya dengan menambahkan layer di bagian bawah dari layer-layer yang sudah teman-teman buat. Oke, itu saja. Silahkan teman-teman bisa ekspor sendiri dalam penggunaan Google My Maps ini. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di lain kesempatan.